Oke, ya Pak Bambang, saat ini saya dengar informasi isu berkembang cukup ramai ya di masyarakat khusus wilayah Kubu ya, yang mana untuk saat ini kepala desa Kubu diduga sebagai tersangka. Nah, Anda menyikapi ini sebagai wakil rakyat bagaimana, Bang? Baik, terima kasih Mas Topik ya. Ya, tentunya saya selaku representasi dari rakyat ya cukup prihatin ya, mendengar terkait dengan masalah kasus hukum kepala desa ataupun siapa aja aparatnya di bawah sampai atas ya. Pertama kita ucapkan prihatin dulu ya. Yang kedua, kami menghormati ya kasus hukum, proses hukum. Namun ini merupakan cerminan ya bagi para pemangku pejabat, khususnya seluruh kepala desa yang ada di Kabupaten Kutai Barat, baik pun kelurahan, ya baik pun camat, kami juga selaku DPR, tentunya harus sering melek, harus sering berdiskusi, harus sering koordinasi, komunikasi dengan aparat hukum tentunya, agar kita tidak salah. Mungkin niatnya baik, ya, seorang kepala desa ingin membantu rakyatnya, membuatkan suatu surat SKT, apalah dan lain sebagainya, ya termasuk kaitan anggaran penggunaan DD atau dengan BUMDes, mungkin niatnya baik, tetapi mungkin secara konteks hukum itu menyalahi. Nah, harapan ke depan ya kiranya juga saya tetap menghormati proses hukum, namun mungkin dari pemerintah daerah sendiri selaku Bapak Bupati ya selaku eksekutif top manajemennya di kabupaten ini agar bisa membantu juga memberikan satu pemahaman ya kepada seluruh bapak kepala desa atau lurah, karena kasihan. Memang jujur ke topik ya, kepala desa yang ada terpilih ini kan ya berbagai latar belakang. Tentunya mungkin ada juga yang tidak menguasai ya tentang masalah hukum. Nah, inilah yang perlu ada pembinaan. Dari sisi lain di sini ada dinas terkait, DPMD, ada inspektorat, ya ada bagian teman pemerintahan, mestinya selalu memberikan pembinaan. Dan kepala desa diharapkan harus berinovasi dan harus kreatif, artinya ya harus komunikasi. Pak, kalau saya melakukan seperti ini mungkin tingkat desa ke camat, apakah ini menyalahi atau tidak? Kan mestinya begitu. Ini kan sudah nasi menjadi bubur, ya kita harus menghormati proses hukum. Tetapi nanti juga kan beliau berhak didampingin oleh seorang pengacara, ya kan, sebagai apis, karena ketidaktahuan atau ya saya tidak menyebutkan itu salah ya, tidak boleh tentu, karena nanti di pengadilan ya itu ingkrahnya, kalau memang itu ya keliru ya salah, ya harus kita menerima risikonya. Tapi dalam hal ini kami sangat prihatin, kasihan. Tapi kalau kita melihat dari berbagai polemik yang berkembang, permasalahan tanah di Kubu itu cukup krusial katanya, sehingga beberapa hutan-hutan produksi sangat dijaga oleh negara, tapi kenyataannya dikuasai oleh orang-orang tertentu. Nah, bagaimana DPR menyikapi ini? Ya, kalau kami tentunya menyampaikan kepada pemerintah sepanjang itu legalitasnya jelas ya, prosedurnya dilakukan ya, seperti contoh kami kemarin sudah sidak dengan pihak pemerintah, Forkopimda, ada suatu perusahaan ya, ada konversen ya yang mengajukan izin, tapi izinnya itu masih proses, dia sudah melaksanakannya, itu salah ya. Mestinya dia menunggu ya, karena harus ada juga kontribusinya kepada daerah. Nah, demikian juga dengan tadi status tanah itu, statusnya apa ya. Kalau memang statusnya itu ya yang dikatakan tadi Mas Topik ya, banyak katanya di Kubu APL atau memang diperuntukkan untuk tambang, contohnya tambang pasir, kalau kita mau asah, tetapi konsekuensinya kan ada, mestinya ada dana reklamasinya, nanti perbaikannya. Jangan juga nanti begitu habis diciduk, bukan ciduk ya, dikeruk ya, habis itu tidak diapa-apain. Ini juga jadi beban kita loh. Nah, ini juga harus jelas stakeholder yang terkait, yang menangani masalah tersebut ya harus kita jemput bola, jangan diam diri. Ya, beberapa bulan yang lewat kan masyarakat kan ini kelompok tani yang sudah mulai ramai kemarin mempertanyakan bahwa mereka
untuk tanam jambu mente. Namun faktanya dikuasai pengusaha untuk menanam yang lain. Padahal di situ masih status hutan HP. Nah, DPR menyikapi ini bagaimana? Kalau regulasi ini sudah semau gue terjadi begini, akhirnya bagaimana negara? Ya kalau sikap dari DPR tentunya itu kan harus ditindak tegas oleh aparat hukum. Ya kan kalau sudah menyalahi aturan. Ya, kalau DPRD kan hanya menyampaikan, kami representasi dari rakyat, bukan kami eksekutor, tapi menyampaikan, hal itu tuh ya keliru, ya mohon segera ditindaklanjuti oleh pihak yang terkait. Ya kalau itu tidak dilaksanakan, ya itu ranahnya kan bukan kita lagi, gitu. Atau kami hanya menyampaikan. Jadi jangan sampai terjadi pembiaran. Ya, jangan sampai pembiaran, karena nanti kalau terjadi pembiaran, dikiranya kita ikut cawe-cawe, kita ikut terlibat gitu loh. Padahal kita mohon maaf tidak tahu. Itu sering kami sampaikan di dalam kesempatan pertemuan agar kehati-hatian, ya kan, bagaimanapun prosedur jangan sampai dilabrak, ya, sesuai dengan koridor lah. Siap. Gitu. Kalau menurut saya. Ya.